Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Di sini kita kembali bertemu dalam sebuah perjalanan spiritual. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga pertemuan kita kali ini menjadi suatu amal ibadah yang diterima dan diberkahi oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang beberapa benda di dalam rumah yang dapat menjadi sumber energi negatif dan berpotensi membawa kesialan serta kemalangan dalam hidup kita. Mungkin di antara Anda pernah merasa hidup penuh dengan cobaan, rezeki yang seret, sulit mendapatkan jodoh, atau sering mengalami sakit tanpa sebab yang jelas. Padahal, Anda merasa sudah berbuat baik dan tidak pernah meninggalkan ibadah. Dengan menyimak video ini hingga akhir, Anda akan memahami bahwa beberapa kesialan yang kita alami bisa jadi disebabkan oleh lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Tanpa disadari, ada benda-benda di dalam rumah yang menjadi pusat akumulasi energi negatif. Mari kita ulas satu persatu agar kita bisa mengambil langkah preventif dan mengembalikan harmoni dalam rumah kita. Benda pertama adalah sumur yang sudah tidak terpakai. Sumur yang sudah tidak digunakan, atau sering disebut sebagai sumur mati, dapat menjadi sumber energi negatif di dalam rumah. Biasanya, sumur mati ini ditutup dengan papan kayu atau dicor secara permanen. Keberadaan sumur mati di halaman atau bahkan di dalam rumah dapat memancarkan energi negatif yang berdampak pada kemiskinan dan masalah kesehatan bagi penghuni rumah. Dalam ilmu Feng Shui, sumur mati dianggap sebagai simbol dari rezeki yang terhambat dan pintu keberuntungan yang tertutup. Selain itu, menurut kepercayaan leluhur, menutup sumur tanpa ritual dan tata cara yang benar bisa mengusik penghuni gaib yang sebelumnya menetap di area tersebut, sehingga menimbulkan energi negatif tambahan. Untuk mengatasi hal ini, disarankan untuk membuat sumur baru sebagai pengganti sumur lama dan melakukan ritual selamatan sesuai kepercayaan masing-masing. Jika memungkinkan, pastikan area bekas sumur tersebut dibersihkan dan diberi penerangan yang cukup untuk meminimalisir akumulasi energi negatif. Yang kedua adalah penanaman pohon jati emas di depan rumah. Menanam pohon jati emas di halaman depan rumah mungkin terlihat menarik dan menjanjikan secara ekonomi. Namun, ada kepercayaan bahwa hal ini bisa membawa energi negatif ke dalam rumah. Pohon jati emas di depan rumah dipercaya dapat memancarkan aura negatif yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga, seperti seringnya terjadi pertengkaran, lalu perselingkuhan, hingga perceraian. Energi yang dipancarkan oleh pohon jati emas dapat mengganggu keseimbangan dan stabilitas emosi penghuni rumah. Semakin besar dan tua pohon tersebut, semakin kuat pula energi negatif yang dihasilkannya. Sebaiknya tanamlah pohon jati emas di area yang lebih jauh dari rumah, seperti di ladang, atau di bagian samping dan belakang rumah. Yang ketiga adalah pintu utama yang tidak proporsional. Desain pintu utama yang tidak sesuai dengan proporsi bangunan rumah juga dapat menjadi jalur masuknya energi negatif. Pintu yang terlalu besar dapat mengundang terlalu banyak energi dari luar, termasuk yang negatif, sementara pintu yang terlalu kecil dapat menghambat masuknya energi positif dan keberuntungan. Pintu utama adalah gerbang utama bagi energi untuk masuk dan keluar dari rumah. Ketidakseimbangan ukuran pintu dapat menyebabkan aliran energi yang tidak stabil, sehingga mempengaruhi kesejahteraan dan kemakmuran penghuni rumah. Jika renovasi pintu tidak memungkinkan, Anda dapat menyeimbangkan energi dengan memasang lonceng angin atau wind chime dengan 5 batang di teras depan rumah.
Bunyi yang dihasilkan oleh lonceng angin saat tertiup angin dipercaya mampu memecah dan menghalau energi negatif, serta mengundang energi positif ke dalam rumah. Yang keempat adalah perabotan kayu kuno dengan mata kayu. Menggunakan perabotan kayu kuno yang memiliki mata kayu, atau inti kambium dapat menjadi sumber energi negatif di dalam rumah. Mata kayu pada jenis kayu tertentu, terutama yang berusia tua seperti kayu asam Jawa, seringkali dipercaya memiliki kekuatan mistis yang dapat mengundang kehadiran makhluk halus untuk menetap di dalamnya. Keberadaan makhluk halus ini dapat mempengaruhi atmosfer rumah, membuat penghuni merasa tidak nyaman, malas, dan kurang produktif. Bahkan, jika makhluk tersebut memiliki energi negatif yang kuat, dapat menimbulkan gangguan fisik maupun mental bagi penghuni rumah. Pastikan ruangan yang dipenuhi perabotan kayu kuno selalu terjaga kebersihannya dan mendapatkan pencahayaan yang cukup. Jika gangguan dirasa semakin parah, pertimbangkan untuk mengganti perabotan tersebut dengan yang lebih baru atau tanpa mata kayu. Yang kelima, sarang laba-laba dan dinding lembab. Sarang laba-laba dan dinding yang lembab seringkali dianggap sepele, namun keduanya dapat menjadi indikator dan sumber akumulasi energi negatif dalam rumah. Kondisi ini biasanya terjadi pada ruangan yang jarang digunakan atau kurang perawatan, sehingga menjadi tempat favorit bagi energi negatif dan makhluk halus untuk berkumpul. Keberadaan sarang laba-laba dan dinding lembab dapat menciptakan suasana rumah yang suram dan tidak nyaman, serta mempengaruhi kesehatan fisik dan mental penghuni rumah. Selain itu, kondisi ini juga dapat menarik lebih banyak energi negatif yang berdampak pada keberuntungan dan kesejahteraan keluarga. Benda keenam adalah pajangan senjata tajam di ruang tamu. Memajang senjata tajam seperti pedang atau keris di ruang tamu mungkin dianggap sebagai dekorasi yang estetis dan eksotis. Namun, benda-benda tersebut dapat memancarkan energi negatif yang berpengaruh pada aliran rezeki dan keharmonisan keluarga. Terlebih jika senjata tersebut pernah digunakan dan terkena darah, energi negatif yang dipancarkan bisa semakin kuat. Keberadaannya sebagai pajangan dapat menyebabkan penghuni rumah menjadi mudah emosi, sering mengalami konflik, dan menghadapi berbagai kesulitan dalam aspek keuangan, kesehatan, maupun hubungan sosial. Jika ingin menyimpan koleksi senjata, tempatkan di ruangan khusus yang tertutup dan lakukan ritual pembersihan energi negatif secara berkala. Alternatif lain, Anda dapat mengganti dekorasi dengan benda-benda yang lebih netral dan membawa energi positif, seperti tanaman hias atau karya seni. Demikianlah pembahasan mengenai 6 benda di dalam rumah yang dapat menjadi sumber energi negatif dan membawa kesialan serta kemalangan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Anda untuk menciptakan lingkungan rumah yang lebih harmonis dan penuh dengan energi positif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.